Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa untuk bersyukur. Insyaallah ini adalah hari yang sangat istimewa dalam puasa kita. Keranten tadi diawali dengan hujan dan nanti malam ada gerhana bulan, plus ada bonus yang Allah telah berikan kepada kita sekalian setiap malam Ramadan. Mudah-mudahan bonus ini kita dapatkan nanti malam. Apa bonusnya? Utaqa'u minan nar. Allah akan memilih di antara kita siapakah yang layak dibebaskan dari api neraka. Wa inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan bagi Allah akan memilih di antara hamba-hambanya siapakah yang layak dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Kalau malam kemarin belum dapat, insya Allah malam ini kita dapatkan, mudah-mudahan ya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas ya, tentang dua pintu surga utama. Keranten jadwal saya 2 kali di sini, ini berseri. Yang pertama adalah pintu yang pertama, nanti pertemuan berikutnya adalah pintu yang kedua. Saya awal dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat wa qada rabbuka, dan Allah Rabbmu telah memberikan kepada engkau sekalian alla ta'budu illa iyyah, hendaknya engkau menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua lah engkau berbuat kebaikan. Jadi jamaah, ada dua pintu utama dalam diri kita ini yang sangat dekat dengan kita, yaitu pintu tauhid atau pintu keimanan. Yang kedua adalah pintu birrul walidain. Iman jamaah rahimakumullah adalah anugerah Allah yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga kalau hari ini masih ada iman di dalam diri kita, maka bersyukurlah, karena jenengan adalah hamba-hamba pilihannya dan jenengan adalah hamba-hamba yang sangat Allah cintai. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan, Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu ma man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapapun, kepada makhluk yang Allah cintai, Allah berikan dia dunia. Kepada makhluk yang Allah benci pun Allah berikan dunia. Jadi wong mukmin dapat dunia, wong kafir juga dapat dunia. Orang yang ahli taat dapat dunia, orang yang ahli maksiat juga dapat dunia. Peluangnya sama, sama-sama dapat dunia. Tetapi kata Rasul, walakinna Allah la yu'til imana illa man yuhibbu. Tetapi Allah tidaklah memberikan iman itu kecuali kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Terus kalau hari ini masih ada iman, ayo kita jaga. Kita jaga betul, kita rawat, jangan sampai nyelintung. Yaitu melakukan satu perbuatan yang zalim, namanya kesyirikan. Dan kalau misalkan seorang mukmin melakukan kesyirikan, itu musibah besar. Karena iman sebagai pintu awal kita masuk surga ternyata dibatalkan dengan kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, ada satu jaminan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kalau misalkan diri kita ini sebagai orang tua misalkan beriman, dan juga kita bisa mendidik anak-anak kita juga beriman dengan baik, subhanallah.
Jaminannya nanti akan Allah pertemukan di surga. Walladzina amanu, dan ayah ibu mereka yang beriman, wong tua beriman, bapak beriman, ibunya juga beriman, wa tabba'athum dzurriyyatum biiman, sedangkan anak cucunya juga beriman. Meskipun mereka tersebar di muka bumi ini di mana-mana, tapi kata Allah, alhaqna dzurriyyatahum, nanti kelak di surga kamu pertemukan kembali. Jadi jaminannya adalah iman. Sampai Rasul juga menjamin. Kalau ada orang mengatakan mudah-mudahan kita dapat syafaat kanjeng Nabi, tunggu dulu. Syafaat kanjeng Nabi itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Iman. Rasul tidak akan berikan syafaat kepada umatnya kalau dia itu imannya ngelentung. Akhirnya dia melakukan sebuah kesyirikan. Dalam satu hadis juga Rasul sebutkan bahwa kullun nabiyyin, setiap nabi itu yu'ti da'watahu makbulan. Setiap nabi itu diberikan jatah doa itu mustajabah. Atau di yang lain, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan. Sesungguhnya setiap nabi itu punya jatah doa mustajabah. Fahtabatu da'wati, tetapi saya ini kata Rasulullah menyembunyikan jatah doa mustajabah. Tetapi yang lebih lain, fa'ajal da'watu, nabi-nabi lain sudah mengungkapkan semua doa-doa mustajabahnya. Ketika menghadapi umatnya, diungkapkan doanya itu. Nabi Lut misalkan jengkel lihat umatnya itu melakukan LGBT, maka Nabi Lut berdoa, akhirnya umatnya dihancurkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh juga demikian. Semua nabi yang lain sudah memakai jatah doa-doa mustajabahnya. Tapi Rasul mengatakan, "Fahtaba'tu da'wati." Aku sembunyikan doaku ini. Dan Rasul sangat sabar. Untuk apa? Syafa'atan li ummati. Fahiya na'ilatun man mata la yusik bilai syai'. Dakwaku nanti, doaku nanti itu sebagai syafaat untuk umatku. Siapapun akan dapatkan syafaat itu dengan syarat man mata la yusik bilai syai'. Ketika dia mati tidak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman jauh rahimahullah, jaminannya sangat paten. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, imannya dijaga, jangan sampai terkotori. Walam yalbisu bisulmi, imannya itu tidak bercampur kezaliman. Bersih imannya, murni, istiqomah dengan keimanannya, tidak bercampur dengan kezaliman. Jaminannya ulaika amnu wa muhtadun, mereka dapat jaminan keamanan dan mereka dapat jaminan hidayah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Rasul membaca ayat ini, para sahabat protes. Ya Rasulullah, kamina la yadrib nafsah. Bukan Nabi, ini ayat yang sangat berat bagi kami. Karena ada kezaliman di dalamnya. Siapa sih dari kita ini enggak kotor, berbuat dosa, berbuat zalim? Kami semuanya enggak sempurna sebagaimana panjenengan sempurna. Pasti kita berbuat kezaliman, dosa dan sebagainya. Ini berat ya Rasulullah. Maka Rasul pun mengatakan, zalim di sini bukan dosa, tetapi adalah kesyirikan. Sebagaimana wasiat Luqman pada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang sangat, atau kezaliman sangat nyata. Maka Rasulullah, ya, iman kita jaga jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Sebab kalau sudah jatuh kepada kesyirikan, maka pintu surga itu tertutup rapat. Sehebat apapun amal soleh kita dalam pandangan kita dan dalam pandangan manusia, kalau sudah kita mati dalam keadaan kesyirikan, maka pintu surga tertutup dan semua amal-amal kita ini dihapus oleh Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zumar ayat 65.
Bismillahirrahmanirrahim. Lain asrokta, kalau engkau tetap dalam intima kesirikan, lain asrokta, engkau tetap sirik, melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatonna amalika. Ada lam takkid dan nun takkid, kemudian mengapit fi'il mudhari'. Yahbatul ihtabatu yahtabitu. Yahbatonna. Artinya yahbatul itu menghapus, hari ini besok dihapus, maka amal-amal kamu kata Allah Subhanahu wa taala akan terhapuskan. Walatakunana minal khasirin, dan kamu menjadi orang yang merugi, seolah-olah membawa pahala yang sangat banyak di hadapan Allah, ternyata semua amal-amal soleh itu Allah hapus semuanya, udah nggak ada, sehingga nggak dapat apa-apa, hilang semuanya. Kenapa? Kesyirikan itu. Makanya hati-hati. Bahkan Allah haramkan bagi hambanya ketika dia itu mati dalam keadaan musyrik untuk masuk surga. Haram hukumnya, nggak bisa masuk surga. Hati-hati. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harama Allah 'alal jannata, maka Allah haram baginya untuk masuk surga. Sama rahimahullah. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Ini pintu yang pertama adalah keimanan. Jaga betul iman kita ya, jangan terkotor dengan kesyirikan. Sebab kalau sudah syirik ini masuk dalam hati kita dan kita nggak bisa bertobat, subhanallah, ya, kita akan merugi dunia dan akhirat. Doa-doa kita rahimahullah itu akan Allah ijabahi karena ada iman. Amal-amal soleh kita ini rahimahullah akan Allah terima karena ada iman. Sehebat apapun dosa kita, ya, sampai disebutkan dalam sebuah hadis kursi itu, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau anna dzunubak, kalau seandainya dosa-dosa kamu itu memenuhi langit dan bumi. Ada enggak dosa itu memenuhi langit dan bumi? Ya kan enggak ada. Ini kan satu simbol bahwasanya nek wis paling kebacut di menungso, karena dosanya udah memenuhi langit dan bumi. Makanya Allah memakai harful lau, ini kan mustahil. Seandainya dosa-dosa kamu itu memenuhi langit dan bumi. Summa yastaghfiruni, kemudian engkau memohon ampun kepadaku. Ya. Aghfir lakum, maka akan aku ampun dosa kamu, wala ubali, dan aku enggak peduli malam takun syirkan, selama engkau tidak melakukan kesyirikan. Pada zaman. Jadi selama kita ini bertauhid, punya keimanan, ya, sehebat apapun dosa-dosa kita, ya, subhanallah, akan Allah ampuni jamaah rahimahullah. Makanya jangan khawatir. Ya, iman ini masya Allah. Ya, ini modal yang sangat mahal. Ya, jangan tumbas dan pundi model-model yang sampai sebagai iman nggak ada. Orang tua belum tentu bisa mewarisi iman pada anak-anaknya, belum tentu, karena iman ini sebenarnya given karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal saya katakan bersyukurlah kalau hari ini masih ada iman di hati kita masing-masing. Makanya kemudian panggilan puasa itu juga untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nanti malam ya, dapat bonus ampunan Allah pun juga diberi pada hamba-hambanya yang punya iman keimanan. Makanya ada dua hadis Nabi untuk meraih anugerah nanti malam itu yang hampir sama redaksinya, tapi beda hukumnya. Yang pertama, hadisnya jelas, man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufiloma taqaddam jambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan
hukumnya wajib dengan penuh keimanan dan berharap ridho Subhanahu wa taala pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah. Pasangannya nanti malam apa? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang dia melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala Subhanahu wa taala, sama ghufra ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa telah lalu. Nah, jawab rahimahullah, kalau kita merujuk kepada hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana beliau menceritakan tentang puasa dan qiyam Ramadan bersama Rasulullah, beliau menceritakan seperti ini. Sumna ma'an Nabi, kami ini berpuasa bersama Rasulullah. Wa kumna ma'ahu, dan kami juga melaksanakan qiyam mulai bersama beliau. Siangnya berpuasa bersama Rasulullah, malamnya sholat berjamaah qiyam mulai bersama Rasulullah. Nah, Rasul paham betul tentang kondisi umatnya. Kalau saya keluar setiap malam untuk berjamaah qiyam mulai di Ramadan, bisa jadi dianggap sholat tarawih hukumnya wajib. Maka kemudian ada beberapa malam itu Rasul itu nggak keluar dari tempat tinggalnya untuk berjamaah di masjid bersama para sahabat. Ketika itu para sahabat menunggu sampai malam hari. Nah, sehingga setelah beliau itu keluar, beliau pun dawuh, innahu man sholla ma'al imam hatta yansarifa, sesungguhnya siapapun yang sholat qiyam mulai Ramadan bersama imam berjamaah hatta yansarifa, sampai dia selesai. Tadi paketannya sholat tarawih dan witir, hatta tutiro, sampai dia witir, kutiba lahu lailah kullah, maka dicatat pahala sempurna satu malam. Jamaah, ini panggilan iman. Jadi ternyata puasa Ramadan di siang hari panggilan iman, kita melaksanakan puasa Ramadan. Nanti malam qiyam mulai juga panggilan iman untuk sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu yang paling utama berjamaah sampai selesai. Ini cara-cara kita jamaah rahimahullah agar kita mendapatkan kemuliaan yang namanya uttaqa'u minan, supaya kita ini dibebaskan dari siksa api neraka. Terakhir, nah, di antara doa yang Rasul ajarkan agar iman kita terjaga dan kemudian nanti malam kita dapat ampunan, dapat bonus yang berlimpah-limpah, kan? Ya, itu adalah doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan doa yang kedua, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ini kita baca ya nanti malam. Yang pertama sudah hafal kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, jenengan iki Maha Pemaaf dan jenengan remen kepada orang yang minta maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Yang kedua, Allahumma a'tik riqabana, ya Allah, jenengan hapus nama dalem waliqaba abaina, dan nama bapak-bapak kami, wa ummahatina, dan nama ibu kami, minanar, dari deretan orang penghuni neraka. Dihapus jamaah dan kemudian masuk ke surga. Nah, ini bisa terjadi karena ada iman. Maka pintu yang pertama adalah iman. Kita jaga betul di rahimahullah, jangan sampai lepas. Nah, di antara ciri-ciri orang beriman itu adalah ketika nanti jenengan bisa ngerasakan ciri yang bisa didapatkan, ada sebuah kenikmatan di awal nanti ingin kita rasakan. Nanti kan kita mendapatkan 3 kenikmatan sekaligus. Pertama, kenikmatan ketika nazak syakaratul maut, bil iman. Yang kedua, kenikmatan di alam barzakh, bil iman. Yang ketiga, kenikmatan kelak di yaumil akhir, di akhirat. Nah, nanti jangan akan merasakan kenikmatan orang beriman itu ketika dia nazak syakaratul maut. Ya. Mungkin dengan ngomong kemuruh Ustaz untuk tahu nazak ya kok. Saya lucu sebuah hadis Nabi sebutkan farikal mukminun biliqa'i rabbi. Orang mukmin itu senang ketika dia nazak syakaratul maut,
bertemu Allah Subhanahu wa taala, senang jamaah. Misalnya, jangan khawatir. Baca hadisnya. Sebagai penutup kajian kita pada sore hari ini. Faqad rawiya Anas bin Malik. Disebutkan dari Anas bin Malik an Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia bersabda, "Man ahabba lika Allah, ahabba liqa'ahu." Barang siapa yang dia itu cinta ketemu Allah, senang ketemu Allah, maka Allah pun juga senang ketemu hamba tersebut. Wa man kariha lika Allah, kariha Allah liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci ketemu Allah, yaitu kematian, maka Allah pun juga benci ketemu hamba tersebut. Nah, Rasul dawuh ngeten iki di hadapan para sahabat, plus juga ada keluarga beliau, ada istri-istri beliau. Maka Aisyah pun ngacu. Qalat Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kami tahu maksud hadis panjenengan itu tentang kematian." Maka beliau mengatakan, "Inna la naqul maut ya Rasulullah." Sesungguhnya kami ini benci kematian. Sudah lumrah manusia itu benci kematian. Gitu. Kita semua ini benci kematian. Kepingin urip selawas-lawasi. Apa meneh kadung enak kepingin urip selawas-lawasi. Ada ibu ya berdoa, "Ya Allah, dengan paringi kula ini umur panjang, supaya saged nyaksiaken anak kula niki rabi. Nek wedok dadi waline. Dikasih usia panjang. Menangi anaknya rabi. Bareng anak rabi ndonga malih, ya Allah, dengan paringi kula usia panjang, supaya saged gendong putu. Duwe putu, ndonga malih, ya Allah, dengan paringi usia panjang, ya Allah, semoga kula saged nyaksiaken putu kula nikah terus dan enteke jamaah. Inna la naqul maut, kita ini benci kematian. Maka Rasul pun dawuh, "Ya Aisyah, laisa kadzalik." Wahai Aisyah, bukan seperti itu katanya. Walakinal mu'mina, tetapi orang mukmin itu idza hadarahul maut, orang mukmin itu ketika datang kematian, nazak suratul maut, busyira biridwanillahi ta'ala wa karamati, langsung diberikan kabar gembira Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya dan kemuliaannya. Jadi ketika kita ini nazak jamaah, jangan khawatir ya. Allah berikan kabar gembira dengan keridhoannya dan kemuliaannya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amama, dan tidak sesuatu yang paling dia cintai ya kecuali apa yang nampak di depan matanya. Masya Allah, dengan nanti ketika nazak wis diketokno swarga dan khawatir. Kenapa? Bil iman dan iman. Fa ahabba lika Allah wa ahabba lika Allah wa ahabba lika Allah, maka dia pun seneng enggal-enggal ketemu Gusti Allah, dan Allah pun juga seneng ya ketemu dengan hamba tersebut. Nah, ini orang beriman. Ketika dia nazak ditampakkan sesuatu yang sangat membahagiakan, dia di surga. Sebaliknya, wa inal kafir, sesungguhnya orang kafir itu idza hadarul maut, ketika datang kematian, busyira bi azabillahi wa uqubati, ditampakkan kabar gembira tentang azab dan hukumannya. Falaisa syai'un aqra ilaihi mimma amamu, dan tidak yang nampak di depannya itu yang paling dia benci. Wis diketokno di depan matanya itu azab. Ya, murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fakariya ika Allah wa kariya, maka dia benci ketemu Allah dan Allah pun benci ketemu dia. Ya, hadis muttafaqun alaih. Nah, ujung-ujungnya nanti ketika sampun sumare ya, nanti kita akan digotong, ya, digotong. Ini istilah wong Jawa itu rudo papat, rupa menungso, rudo papat, rupa menungso, gitu ya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasul bersabda, "Iza wudi'atil janazat," nalikane jenazah itu diletakkan, ya. Fahtamul rijalu ala a'naqim, kemudian digotong oleh manusia
di pundak-pundak mereka. Wow, rudo papat rupa menungso. Digotong. Saya gak digotong, saya digledekno jamaah ya. Iki zaman biyen digotong. Fa in kanat sholihatan, nalikane jenazah niku piyantun saleh, piyantun sae, beriman, dia berkata, qalat qadimuni, cepet-cepet aku ndang budalno, cepet-cepet aku ndang budal. Jadi jenazah niku wau saged ngomong jamaah. Hanya kita enggak dengar saja. Ngomong, ayo nak, cepet aku ndang budalno, cepet ndang budalno. Karena sudah ditampakkan kenikmatan tadi ketika dia nazak seperti itu. Maka di alam barzakh pasti lebih dahsyat kenikmatannya itu. Maka kemudian cepet aku. Sehingga hukumnya itu makruh jamaah. Kalau ada jenazah enggak endang-endang dirawat, harus segera diramut, kemudian dimakamkan. Kemudian wa in kanat ghairu sholihatin, nalikane jenazah niku wau piyantun awon ya, elek, tidak soleh, tidak beriman, qalat, maka dia berkata li ahliyah, pada keluarganya yang gotong itu, ya wailaha aina zabuna biha, wahai celaka kamu, mau bawa kemana aku ini? Balik, nggak mau dibawa ke makam, mohon balik. Ini cara Jawa ini mesu gitu, betul pincu, kayak puasa kakak ungkap ya, puasa ungkap ya enak. Ya wailah, celaka kamu, balik pulang kamu, sedangkan kamu bawa aku ke kuburan. Nah, Rasulullah kemudian berkomentar, yasma'u sawtaha kullu syai'in ilal insan. Suaranya jenazah kemang didengarkan semua makhluk subhanahu wa ta'ala. Nah, semua makhluk itu bisa ngrungokno suara jenazah di kuburan. Ya, kecuali manusia. Manusia gak bisa ngrungokno. Kenapa demikian? Walau setiap insanu lasiko. Kalau seandainya menungso iku iso ngrungokno suarane jenazah niku wau, lasiko semua kaki sampai melayu kaki iso diuntal jenazah iki. Lho si ora tibano ya diuntal. Nah, oke. Jadi jauh rahimahullah, sekali lagi pintu surga yang pertama adalah iman. Nah, dan kita sebenarnya sudah punya modal. Kita jaga betul iman ini, jangan sampai lepas. Dengan rayuan apapun jangan sampai lepas. Kita jaga anak-anak kita dengan keimanannya. Ya, kita didik mereka untuk selalu menjaga imannya. Sebab kita kepingin di dunia kita berkumpul dengan keluarga kita, kelak kita di akhirat juga berkumpul dengan anak dan istri kita dengan keimanan. Mudah-mudahan kita semuanya ini, rahimahullah, diberikan kekuatan iman wal Islam, ya, sehingga bisa ya, istiqomah dengan keimanan tersebut, insyaallah bisa husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian sebagai pintu pertama kita, insyaallah untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke pintu yang kedua, yaitu pintu birrul walidain. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما